Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayumi Astuti dengan NIM 2205511032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Perancangan Irigasi dan Bangunan Air. Berikut adalah soal dari ujian tengah semester perancangan irigasi dan bangunan air. Yang pertama itu ada jelaskan bagian-bagian bendung dan fungsi dari bagian bendung tersebut. Yang kedua, jelaskan sketsa rencana tinggi air di bendung dan hal-hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung. Yang ketiga, jelaskan tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu dan cara menggambarnya. Yang keempat, jelaskan bagaimana tahapan penentuan apron dan creep line dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Dan yang kelima itu adalah jelaskan bagaimana tahapan perhitungan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, dan jelaskan hal-hal yang diperhatikan dalam perhitungannya. Berikut ada jawaban dari pertanyaan nomor satu. Bagian-bagian bendung, yaitu komponen bendung ada bangunan utama. Bangunan utama terdiri dari tubuh bendung, yang pertama. Dan yang kedua, bangunan pengambilan intake. Ketiga, bangunan pelimpah atau mercu. Yang keempat adalah kolam olak. Yang kelima itu pintu pengambilan. Yang keenam itu pintu pemilas. Dan tujuh, dinding pemisah. Pertama itu tubuh bendung. Tubuh bendung adalah bagian utama dari bangunan bendung yang berfungsi menahan, mengalirkan, dan mengatur aliran air sungai. Tubuh bendung juga mencakup mercu, tempat air melimpas, dan bagian struktur yang menahan tekanan air di hulu. Adapun fungsi dari tubuh bendung itu sendiri, yaitu fungsinya untuk menaikkan muka air, mengontrol debit aliran, dan mencegah erosi. Nah, yang kedua, ada bangunan pengambilan atau intake. Bangunan pengambilan atau intake ini adalah struktur hidrolik yang dirancang untuk mengambil air dari sumbernya, sungai, danau, waduk, atau mata air lainnya, dan mengalirkannya ke sistem irigasi. Nah, adapun fungsi lain dari bangunan pengambilan atau intake inilah mengambil air dari sumber dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi kebutuhan dan dilengkapi dengan saringan screen untuk menyaring sampah, sedimen, atau benda besar. Oke, yang ketiga itu ada bangunan pelimpah atau mercu. Bangunan pelimpah itu juga dikenal sebagai mercu, adalah bagian penting dari sebuah bendung yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melimpah jika debit air melebihi kapasitas tampungan dari sungai ke hilir. Nah, yang keempat ada kolam olah. Pengertian dan fungsi dari kolam olah itu sendiri adalah struktur yang dibangun di hilir bendung untuk mengurangi kecepatan aliran air dan mencegah pengerusan pada dasar sungai. Fungsi utamanya adalah merendam energi dari air yang melimpah melalui saluran peluncur sehingga menjaga kestabilan konstruksi bendung. Berikutnya, yang kelima itu adalah pintu pengambilan. Nah, bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber seperti sungai ke saluran sekunder, mengatur massa air ke dalam saluran, dan mencegah benda-benda padat dan kasar masuk ke dalam saluran. Keenam ada pintu pemilas. Pintu pemilas merupakan salah satu bangunan pelengkap pokok bendung yang terletak di dekat pintu pengambilan, yaitu intake, dengan fungsi untuk membersihkan endapan sedimen di hulu bendung dengan cara mengalirkan air secara terkontrol. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu ada dinding pemisah. Dinding pemisah adalah struktur vertikal pada bendung yang berfungsi untuk memisahkan antara bagian bendung dan bagian pembilasan, sehingga pada saat pembilasan kecepatannya itu dapat diatur. Selama pembilasan, tidak boleh ada air yang mengalir di atas dinding pemisah karena aliran ini akan mengganggu. Nah, lebar dinding pemisah sesuai dengan pengukuran di lapangan, eh, itu didapatkan 1,5 meter yang telah kelompok kami lakukan sebelumnya, dan dinding pemisah terbuat dari batu kali yang dibeton. Baik, berikutlah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Yang pertama itu ada sketsa ketinggian air di bendung. Lalu ada hal-hal yang harus diperhitungkan. Yang pertama itu perhitungan tinggi air maksimum di atas mercu bendung. Yang dipertimbangkan adalah di sini tinggi total energi di bagian hulu sungai dan tinggi kecepatan di atas mercu bendung bagian hulu sungai dan data pendukung lainnya. Dan yang kedua itulah perhitungan ketinggian energi pada tiap titik. Yang pertama itu tinggi energi pada aliran kritis, yang kedua tinggi energi air terendah pada kolam olakan,
Yang ketiga itu tinggi energi air tertinggi pada kolam olakan. Dan yang keempat, tinggi energi di hilir bendung. Yang kelima itu perhitungan panjang dan dalam kolam olakan tersebut. Nah, terus berikut juga yang harus diperhatikan lah elevasi masing-masing titik. Lalu, berikut adalah jawaban dari nomor 3, tahapan perhitungannya, menentukan mercu, menentukan bagian muka bendung, data yang harus diketahui adalah H, yaitu ketinggian, P, ketinggian bendung. Nanti setelah mendapatkan data H dan P, kita bisa lakukan pembagian dengan rumus P per H. Kemiringannya itu nanti ditentukan dengan hasil dari P per H, yang dimana data dari kelompok kami itu kemiringan dan bentuk mercunya itulah UG dan kemiringan itu vertikal. Oke. Baik, di sini ada tahapan perhitungan selanjutnya. Tahapan perhitungan yang harus dilakukan adalah menentukan bagian belakang bendung atau downstream. Dan yang kedua, menentukan koordinat titik singgung antara garis lengkung dengan garis lurus sebagai hilir spillway. Berikut ada kemiringan bentuk downstream itu rumusnya dy per dx menggunakan persamaan parabola. Nah, di sini ada cara untuk menggambarnya. Yang pertama kan sudah diketahui P itu sama dengan 4 meter. Kita ukur ketinggian bendungnya itu setinggi 4 meter. Lalu kita juga telah mendapatkan data dari elevasi dasar sungai yang telah diberikan sebelumnya itu plus 86 meter. Lalu sebelumnya juga kita sudah menghitung X0 dan X1-nya kita tentukan. Baru kita tentukan R1 dan R0 dan elevasi kolam olakan yang kita peroleh adalah plus 85,526 meter. Baik, berikut jawaban pertanyaan nomor 4, menentukan apron dan creep line. Yang pertama itu menentukan panjang creep line terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan delta H sama dengan L per C, di mana L sama dengan C itu dikali H, di mana delta H itu sama dengan beda tekanan, lalu L itu panjang creep line, dan C itu creep ratio, dipilihlah bahan berupa boulder, batu kecil, dan kerikil dengan nilai C black sama dengan 5, dan nilai Chilen sama dengan 3. Baik, untuk yang selanjutnya lah mencari panjang apron. Yang ketiga menentukan garis hambatan atau rayapan total. Yang keempat adalah pengujian garis hambatan rayapan total. Lalu berikutnya pengujian garis hambatan rayapan total itu kita menggunakan dua teori. Yang pertama teori Blake, di mana L sama dengan CC kali H dikali B. Keterangannya, L itu sendiri adalah panjang rayapan yang diizinkan. CC adalah koefisien Blake. CC diambil 5 dan HB sama dengan beda tinggi muka air. Lalu teori Lin, L sama dengan CW kali HB, di mana CW adalah koefisien Lin. CW diambil itu nilai koefisiennya adalah 4. Kayak gini jawaban pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Tekanan air normal itu tahapannya itulah berikut merupakan gambar distribusi gaya vertikal dan horizontal bendungan akibat tekanan air normal. Bisa diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Perhitungannya itu menakan gamma air sama dengan 1 ton per meter kubik. Untuk tekanan air banjir juga sama, sudah diilustrasikan seperti gambar di bawah. Distribusi gaya vertikal dan horizontal pada bendung akibat tekanan air banjir. Perhitungannya juga sama, gamma air sama dengan 1 ton per meter kubik. Lalu tekanan air lumpur
Sudah diilustrasikan seperti gambar di berikut. Merupakan distribusi gaya vertikal dan horizontal bendungan akibat tekanan air banjir. Perhitungannya itu menggunakan gamma lumpur. Sekian presentasi jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester perancangan irigasi dan bangunan air. Saya ucapkan terima kasih.